Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal 'alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, di mana dengan kenikmatan-kenikmatan ini seorang muslim tentunya akan mempergunakannya dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada tujuan dari Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, melainkan kita sebagai hambanya agar bisa pandai di dalam mempergunakan kenikmatan-kenikmatan ini dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya kita dalam kesempatan subuh hari ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kita bermajelis ilmu. Semoga ini terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu diantaranya nikmatul iman wal Islam, nikmat kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, nikmat kesehatan, waktu luang yang kita miliki, maka berkumpul di dalam pada diri kita dan kita pergunakan untuk kita bermajlis ilmu. Semoga kita senantiasa mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab ataupun buku At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, di mana pada pembahasan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan seputar asy-syafa'ah, yaitu syafaat. Apa saja bentuk-bentuk syafaat itu, ya, macam-macam syafaat dan yang lainnya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Maka selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu adalah kita akan membahas tema selanjutnya, yaitu berkaitan dengan tentang hisab. Tentang hisab di hari kiamat, siapa yang selamat. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, di antara rangkaian perjalanan manusia di padang mahsyar nanti, setelah kita dikumpulkan, setelah manusia mendapatkan syafaat, maka selanjutnya manusia akan menghadapi ataupun dihadapkan dengan satu peristiwa ataupun hal, yaitu berupa perhitungan amal ataupun yang disebut dengan hisab. Maka dikarenakan perhitungan amal ini menjadi bagian di antara rangkaian
perjalanan manusia ketika di padang mahsyar nanti ataupun di hari kiamat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala memberi nama lain daripada hari kiamat ini dengan nama Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian membuka di dalam Al-Quran, setidaknya akan menemui kata Yaumul Hisab itu setidaknya pada 2 surat dan di 4 ayat, yaitu surah Shad ayat 15, 26 dan 53. Dan begitu pula di dalam surat Ghafir ayat 20, 27. Nah, itu nanti silahkan dibuka. Di antara yang bisa dibuka nanti adalah pada surat Shad ayat 16. Ya. Baik, salah 16. Ya, yang benar 16. Baik. Wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya. Orang-orang yang kufur kepada Allah ketika peristiwa hari kiamat itu, mereka meminta kepada Allah, ya Allah, ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, segerakanlah adab yang diperuntukkan bagi kami sebelum datangnya hari hisab ataupun hari perhitungan amal. Ini ayat yang menjelaskan adanya kata Yaumul Hisab di dalam Al-Quran. Ya, jadi silahkan dikoreksi surah Shad ayat 16 bukan 15. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, apa pengertian daripada Yaumul Hisab itu? Hari perhitungan amal. Karena kata hisab ini artinya adalah menghitung. Apa makna Yaumul Hisab, hari perhitungan amal di akhirat itu? Maka di antara para ulama memberikan pengertian daripada kata Yaumul Hisab ini ataupun peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat itu, yaitu adalah peristiwa Allah menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia dan menetapkannya. Ini makna daripada Yaumul Hisab, Bapak Ibu sekalian. Satu peristiwa di antara rangkaian perjalanan manusia di mana pada waktu itu Allah menampakkan kepada manusia amalan-amalan mereka yang mereka lakukan ketika di dunia dan menetapkannya. Makna menetapkan ini adalah tidak bisa dibantah. Artinya orang yang ditampakkan amalannya itu akan mengakui, dia tidak bisa membantah. Ya, karena apa? Karena sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya di antara sebab mengapa manusia itu tidak bisa membantah terhadap amalan-amalan yang mereka telah lakukan ketika di dunia, karena adanya para saksi-saksi yang tak terbantahkan itu. Ya. Maka ini makna Yaumul Hisab pada hari kiamat. Dan kebenaran adanya peristiwa ini, di mana Allah menampakkan amalan-amalan manusia pada hari kiamat itu, akan bisa kita temukan juga dalilnya yang menjelaskan tentang keadaan ini, peristiwa ini. Yaitu bisa kita dapatkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Hari di mana pada hari itu kamu dihadapkan, yaitu kepada Rabbmu, tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Artinya adalah ini Allah menampakkan yauma idzin tu'radun, pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, yaitu adalah kepada Allah,
seluruh manusia menghadap seluruhnya kepada Allah. Kemudian amalan-amalan mereka ditampakkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun dari amalan-amalan manusia yang tersembunyi. Artinya yang tidak nampak. Baik, ini adalah maknanya penampakan Allah menampakkan amalan-amalan manusia pada hari itu. Ini di dalam surat Al-Haqqah ayat 18. Begitu pula di dalam surat Al-Zalzalah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Pada hari itu, yaitu adalah pada perhitungan amalan manusia, pada saat hisab amalan manusia, yasdurun nasu ashtata, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, bentuknya bermacam-macam. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk melihat amalan-amalan yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Artinya adalah, mengapa mereka bisa melihat amalan-amalan mereka? Karena Allah menampakkan seluruh amalan-amalan mereka. Ini terjadi saat perhitungan amalan manusia. Artinya Bapak Ibu sekalian, dari kedua ayat ini menjadi jelas bagi kita semua bahwasanya peristiwa ini akan benar-benar terjadi. Allah menghitung amalan manusia itu akan benar terjadi. Makna daripada perhitungan amalan manusia itu adalah Allah menampakkan seluruh amalan-amalan manusia, baik yang perbuatan yang baik, amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Tidak ada satupun amalan yang bisa disembunyikan oleh manusia. Meskipun dahulu di dunia mereka bisa menyembunyikannya, namun ketika di akhirat semuanya nampak di hadapan mata mereka. Karena Allah lah yang menampakkan amalan tersebut. Nah, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan manusia saat perhitungan amalan. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika seluruh manusia ini kelak akan secara umum akan mendapatkan ataupun dihitung amalannya oleh manusia, maka setidaknya ada tiga bentuk hisab ataupun perhitungan amalan yang berlaku atas seluruh manusia. Meskipun keadaan manusia ini bermacam-macam, bertingkat-tingkat keimanannya, ya. Kalau misalnya di sini jumlahnya kira-kira berapa Pak? Bapak Ibu di total semua ini kira-kira ada 100 enggak ini? Ya. Sama malaikat ya 100. Alhamdulillah hari ini ibu-ibunya lengkap ini, alhamdulillah ya. Katakanlah ada 50 orang ya. Maka dari ke-50 orang ini tingkat keimanannya itu juga pasti ada 50 tingkatan. Kita semua tingkatan keimanan kita berbeda-beda. Kalau ada 50 orang, maka ada 50 tingkatan iman di situ. Kalau ada 100 orang, maka ada 100 tingkatan iman di situ. Maka meskipun tingkatan keimanan manusia itu berbeda-beda, ya, tetap pada hari kiamat ataupun saat perhitungan amalan manusia itu, seluruh manusia akan terkumpul menjadi 3 kelompok saja di dalam perhitungan amal. Hal ini
Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 32. Pembagian tiga bentuk hisab ini disesuaikan dengan pembagian tiga golongan manusia sesuai dengan kadar amalan mereka. Apa itu ketiga kelompok ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzi istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan, yaitu adalah Al-Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara manusia, hamba-hamba Allah, ini ada tiga bentuknya. Yang pertama adalah zalimul li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, suka menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka juga ada yang pertengahan. Kelompok yang pertama adalah zalimul li nafsi. Kelompok yang kedua apa? Bapak Ibu sekalian, muqtasid, yaitu pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan yang golongan yang ketiga yang utama yaitu adalah orang-orang yang mereka bersegera di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, ini tiga golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Dimana kalau ayat ini, pembagian tiga golongan manusia ini kita tarik di dalam masalah perhitungan amal manusia, maka manusia itu terbagi menjadi tiga golongan di dalam perhitungan amalan mereka. Yang pertama adalah sabiqum bil khairat. Kita mulai terlebih dahulu dari golongan manusia yang paling baik, yaitu adalah sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat ini ataupun ini sesuai dengan tiga bentuk hisab pada hari kiamat yang didapatkan oleh orang-orang yang bersegera di dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan, itu adalah mereka akan masuk ke dalam surga, ke dalam jannah Allah tanpa hisab. Tanpa apa, Bapak Ibu sekalian? Tanpa hisab, tidak dihisab. Kalau misalnya kita itu mau masuk bandara, biasanya dicek, itu Pak ya? Dicek, suruh angkat tangan, dicek kita. Ini seperti perhitungan amal. Tapi ada di antara orang yang tidak perlu melewati alat untuk ngecek itu. Langsung silahkan dipersilahkan. Tidak perlu dicek. Nah, sudah ada jalur khususnya. Kalau kebanyakan orang antri, dia tidak perlu ngantri. Ini adalah golongan yang pertama, masuk ke dalam surga Allah, jannah Allah tanpa hisab. Ini bentuk hisab yang pertama yang didapatkan oleh kelompok pertama, golongan pertama, yaitu sabiqun bil khairat. Kemudian golongan yang kedua, dan ini juga termasuk bagian bentuk hisab yang kedua, yaitu adalah bentuk hisab yang kedua itu masuk jannah dengan hisab yang ringan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dihisab dengan hisab yang ringan. Siapa yang mendapatkan hisab yang ringan ini? Yaitu adalah faminhum muqtasid, yaitu orang-orang yang di pertengahan. Siapa itu nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian bentuk hisab yang ketiga pada hari kiamat itu adalah hisab yang berat. Hisab yang
yang berat. Siapa yang mendapatkan hisab yang berat ini? Yaitu adalah zalimul li nafsih, orang-orang yang suka menzalimi dirinya sendiri. Siapa itu? Insya Allah juga kita akan jelaskan. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 bentuk hisab pada hari kiamat. Pertama, tanpa hisab. Kemudian yang kedua apa, Bapak Ibu sekalian? Dihisab namun dengan hisab yang ringan. Kemudian yang ketiga, dihisab dengan hisab yang berat. Seluruh manusia dengan berbagai bentuk tingkatan imannya itu hanya akan dihisab dengan 3 jenis hisab ini. Baik, maka kita akan jelaskan satu persatu dari ketiga bentuk hisab ini sesuai dengan orang yang layak mendapatkan bentuk hisab ini. Adapun yang pertama, golongan yang pertama yaitu sabiqum bil khairat, bersegera di dalam melaksanakan kebaikan, maka mereka akan masuk ke dalam jannah Allah tanpa hisab. Siapa itu orang yang sabiqum bil khairat? Orang yang sabiqum bil khairat yang mereka masuk surga adalah tanpa hisab itu adalah kalau secara bahasa sabiq itu artinya bersegera. Sabiq itu artinya bersegera. Al khairat itu artinya kebaikan. Artinya orang yang bersegera melaksanakan kebaikan. Tidak suka menunda-nundanya, tidak suka mengakhir-akhirkannya, tidak suka meremehkannya. Ini adalah orang yang sabiqun bil khairat. Siapa mereka? Yaitu adalah orang-orang yang akidahnya lurus, ketauhidannya itu baik, tidak tercampuri dengan sedikit pun dengan kesyirikan. Selain itu juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa yang jilid ke-7 menjelaskan tentang golongan yang pertama ini yaitu sabiqum bil khairat. Selain mereka memiliki ketauhidan yang baik yang tidak tercampur dengan kesyirikan, maka mereka juga senantiasa melaksanakan ibadah yang bentuknya wajib dan ditambah lagi dengan ibadah yang sunnah. Selain itu juga mereka menjaga diri mereka dengan hal yang haram, menjauhi hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, dan berhati-hati terhadap hal yang mubah. Hal yang mubah. Ini adalah orang yang kriteria orang yang sabiqum bil khairat. Sehingga di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda tentang golongan pertama ini, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin. Kelak pada hari kiamat nanti ada di antara umatku yang sejumlah berapa? Bapak-Ibu sekalian, 70.000. 70.000 dari umatku yang mereka akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Berapa Ibu, Bapak Ibu sekalian? 70.000. Kok 70.000 saja? Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kuotanya nggak bisa ditambah lagi kalau seperti ini. Hanya 70.000. Mereka masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Betapa senangnya, betapa bahagianya orang yang masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Ini menunjukkan bahwasannya mereka ini bukan orang biasa. Kalau kata orang Medan itu bukan apa Pak? Bukan kaleng-kaleng katanya ya. Bukan orang biasa, ini orang istimewa. Orang yang khusus, punya jalur khusus, punya jalur khusus. Kalau kata orang sekarang juga punya orang dalam, punya orang dalam juga enggak? Ini artinya adalah
punya keistimewaan. Jumlahnya hanya 70.000 saja. Maka ketika Rasulullah menjelaskan tentang hadis ini, maka ada salah seorang sahabat yang bernama Ukasyah. Yang bernama siapa? Bapak Ibu sekalian, Ukasyah. Maka meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku, mohonkan aku kepada Allah agar aku termasuk di antara 70.000 orang tersebut." Maka Rasulullah mengatakan, engkau termasuk di antara ke-70.000 orang tersebut. Wah, sahabat yang lain ingin juga, "Ya Rasulullah, saya juga minta ya Rasulullah." Maka Rasulullah menyebutkan, "Sabaqaka Ukasyah." Kamu telah didahului oleh Ukasyah di dalam permintaannya. Sudah nggak dapat dia, Pak. Sahabat saja sudah kedahuluan. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam ke-70.000 ya. Jadi jumlah orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mereka masuk ke dalam jannah tanpa hisab ini? Yaitu adalah mereka humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat mereka itu adalah tidak suka meminta untuk diruqyah. Diruqyah ini maknanya adalah ruqyah syirkiyah, yaitu meminta kepada dukun. Nah, ini orang yang tercampuri tauhidnya dengan kesyirikan karena meminta kepada dukun, maka mereka tidak akan bisa masuk ke dalam 70.000 orang ini. Kemudian wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Apa itu Bapak Ibu sekalian tatayyur? Tatayyur itu apa? Ya. Tatayyur itu berasal dari kata toyrun. Toyrun itu artinya burung. Orang dahulu, ya, orang Arab dahulu ketika mereka melihat ada jenis burung yang khusus lewat di depan ataupun di atas rumah mereka, mereka punya satu keyakinan, wah ini jangan-jangan ada yang menimpa, keburukan yang menimpa saya. Ini tatayyur. Dan ini juga, keyakinan ini bisa dibawa dengan keyakinan yang lainnya. Artinya adalah ketika kita melihat sesuatu kemudian kita meyakininya, dengan itu akan terjadi sesuatu yang buruk pada diri kita, ataupun sesuatu yang buruk ataupun yang baik. Nah, ini termasuk bagian makna ataupun keyakinan tatayyur. Misalnya kita keyakinan kalau di Indonesia apa Bapak Ibu sekalian, nabrak kucing nanti ada apa misalnya, ataupun misalnya kalau di dalam rumah kita kemasukan apa misalnya Pak? Nah, cicak, kejatuhan cicak. Ini termasuk bagian tatayyur. Maka jangan sampai kita memiliki pemahaman seperti itu. Kalau pernah memiliki keyakinan seperti ini, bagaimana? Sudah, kita bertaubat kepada Allah dan tidak perlu kita mengajarkannya, karena ini adalah ajaran yang senantiasa turun-temurun diajarkan. Oh, hati-hati loh kamu ini baru saja nabrak kucing itu tadi, ataupun kejatuhan cicak misalnya, ataupun misalnya kejatuhan apa misalnya. Ini jangan sampai. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Ini adalah sifat orang-orang yang mereka masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jenis hisab ataupun bentuk hisab yang pertama, yaitu masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan yang mendapatkan ini adalah golongan sabiqun bil khairat. Siapa orang sabiqun bil khairat? Sudah kita jelaskan tadi pengertian daripada sabiqun bil khairat. Tauhidnya bersih, jauh daripada syirik,
kewajiban, ya, perintah yang sifatnya wajib maupun sunnah dikerjakan, larangan yang haram dan makruh ditinggalkan, dan menjaga dirinya dari hal-hal yang mubah. Ini orang yang sabiqun bil khairat. Baik, kemudian bentuk hisab yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu masuk surga dengan hisab yang ringan. Bentuk hisab ini akan didapatkan oleh golongan yang kedua, yaitu muqtasid. Muqtasid ini artinya adalah orang yang adil, orang yang proporsional, yang berada di tengah-tengah, ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan. Ya. Artinya adalah orang yang muqtasid ini, ya, tidak buruk juga dan tidak juga istimewa. Kalau yang istimewa tadi adalah yang dimiliki oleh sabiqun bil khairat itu tadi, golongan yang pertama. Perbedaan antara golongan muqtasid ini, ya, yaitu mereka dengan amalan-amalan yang wajib, ya, amalan-amalan yang wajib mereka, ya, mereka mengerjakannya, dan begitu pula amalan-amalan yang sunnah. Namun pada masalah sunnah, kemudian sikap mereka terhadap yang makruh dan mubah itu mereka agak sedikit longgar. Artinya amalan sunnah mereka tidak terlalu baik. Namun kalau misalnya sholat, dia sholat, puasa, dia puasa, zakat, dia zakat. Namun untuk amalan-amalan yang sunnah, dia tidak terlalu banyak mengerjakannya. Dan begitu pula terkadang hal-hal yang makruh dia kerjakan. Nah, ini orang yang muqtasid, ya. Orang yang muqtasid. Orang yang muqtasid ini, ya, mereka akan masuk ke dalam jannah Allah ataupun di akhirat nanti mereka akan dihisab, namun dengan hisab yang ringan. Ini tentang hisab yang ringan ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya. Di dalam surat apa itu, Pak? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yaitu surat Al-Insyiqaq ayat 8. Al-Insyiqaq ayat 8 di juz Amma. Surat Al-Insyiqaq ayat 8. Nah, suatu ketika ataupun Rasulullah SAW menyebutkan di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halaka. Faqultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Rasulullah mengatakan di dalam satu hadis kepada para sahabatnya, tidak ada satupun di antara manusia yang ketika mereka di hari kiamat dihisab kecuali dia akan celaka. Ya. Maka salah seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 8 tadi, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang-orang yang catatan amalannya itu diberikan, ya, dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda,
innama dzalikal al-'ardu wa laysa ahadun yunaqisul hisaba yaumal qiyamati illa 'udhiba. Jadi Bapak sekalian, adapun bentuk hisab yang kedua dan yang ketiga ini tadi, yang hisab yang pertama yaitu hisab yang ringan, itu bentuk hisabnya itu setidaknya ada dua bentuknya bagi kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga. Hisab yang pertama yang ringan, ya, hisab yang ringan itu bentuknya adalah seperti ini, Pak. Ini bisa kita lihat, ya. Bentuk hisab yang ringan itu adalah hisabul ilm. Apa hisabul ilm itu? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seorang hamba yang muqtasid ini tadi dengan tentang amalan-amalannya. Insyaallah nanti akan kita jelaskan juga apa saja yang akan ditanya oleh Allah. Amalannya, ilmunya, nikmat yang Allah pernah berikan kepadanya. Kemudian ya, hamba tersebut menjawab dengan jawaban yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika Allah menampakkan dosa-dosanya, kemudian hamba tersebut mengakui dosa-dosa yang pernah dia lakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa tersebut dan mengampuni. Ini adalah hisab yang ringan, yaitu hisabul al-'ardu. Hanya sekedar untuk ditampakkan saja. Pertanyaan, sekedar pertanyaan, apa-apa kalau istilah sekarang itu pertanyaan yang sifatnya hanya sekedar apa? Ya, basa-basi juga bisa, ataupun apa? Ya, retoris juga bisa, ataupun hanya sekedar untuk memenuhi syarat saja. Ya, formalitas. Artinya adalah pertanyaan yang sifatnya untuk memuliakan. Agar apa? Manusia yang ketika ditanya itu, dia teringat kembali terhadap nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Dahulu engkau pernah, apakah kamu ingat terhadap nikmatku yang ini, semuanya pernah, semuanya diakui dan dia ingat kembali. Nah, ini adalah hisaban yasira, hisabul ilm. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi. Ini jenis hisab yang kedua, yaitu hisab yang ringan, didapatkan oleh golongan al-muqtasid. Dan bentuk hisab ini yaitu pertanyaan yang sifatnya untuk penghormatan, pemuliaan. Kemudian jamaah sekalian, adapun jenis hisab yang ketiga, yaitu hisab dengan hisab yang berat. Siapa yang mendapatkan jenis hisab yang ketiga ini, hisab yang berat itu, yaitu adalah golongan kaum zalimul li nafsi, orang yang suka menzalimi dirinya. Siapa orang yang suka menzalimi dirinya ini? Yaitu tadi orang yang apakah termasuk orang kafir ataupun para pelaku dosa besar ataupun kemaksiatan yang pada hari kematiannya dia masih senantiasa melakukan dosa tersebut. Ini adalah kelompok zalimul li nafsi. Maka kelompok ini mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang berat. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, ya, tidaklah seseorang walaysa ahadun yunaqishul hisaba yaumal qiyamati illa udhiba. Tidaklah seseorang itu ketika dia dihisab kemudian dibantah oleh Allah, melainkan dia akan celaka dan akan diadab. Jadi jenis ataupun bentuk hisab yang berat itu bagi orang-orang yang zalimul li nafsi ini adalah pertanyaan yang bentuknya itu adalah memojokkan. Itu Pak ya, pertanyaan yang sifatnya untuk menghinakan, pertanyaan yang sifatnya untuk apa Pak? Ya, memojokkan, menghinakan, apalagi Pak?
ya, membantah menjatuhkan pertanyaan ataupun hisab bagi orang-orang yang zalim li nafsi. Orang yang mendapatkan hisab jenis seperti ini, maka kata Rasulullah illa udziba, pasti dia akan diadab. Ya. Bagi orang yang kafir, dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Bagi orang yang mukmin namun dia bermaksiat, ya, bisa jadi Allah masukkan ke dalam neraka, namun Allah akan keluarkan kembali. Nah, ini adalah jenis hisab yang ketiga. Nah, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ketiga bentuk hisab yang akan didapati dan dihadapi oleh setiap manusia pada hari kiamat. Bagaimana, apa saja yang akan ditanya oleh Allah? Setidaknya kita kumpulkan menjadi dua poin besar. Yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang sering kita fahami, yang sering kita dengar, yaitu adalah inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu apa? Bapak Ibu sekalian, salat. Ini dari segi hubungannya kepada Allah. Adapun dari sisi hubungan antara manusia, yang paling pertama kali dihisab oleh Allah itu apa? Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah fid dima. Ya. Ada dua hadis yang menjelaskan tentang perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah apa? Dalam masalah darah. Darah ini adalah nyawa manusia. Kalau salat itu hubungannya dengan Allah, kalau darah itu hubungannya dengan manusia. Dua hal inilah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Namun secara umum seluruh amalan-amalan manusia itu akan dihisab oleh Allah. Setiap nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dari sini kita paham dan sadar bahwasanya setiap di antara kita semua akan mendapatkan hisab pada hari kiamat. Maka oleh karena itu hendaknya kita ingat pesan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian selama masih hidup ketika di dunia, sebelum kalian nanti di akhirat itu akan dihisab. Karena fa innal yawma amalun wala hisabun wal ghadan hisabun wala amalun. Karena pada hari ini adalah hari kita untuk beramal, bukan untuk dihisab sebagaimana hisab pada hari kiamat. Namun pada hari kiamat nanti, yaitu adalah hari perhitungan amalan, dan kita tidak bisa beramal pada waktu itu. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Barangkali di antara jamaah sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Baik, ada ibu-ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh iya, baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Kalau misalnya kita dulu waktu masih remaja gitu ya, pernah berbuat dosa gitu, tapi sampai sekarang masih masih bisa diampuni enggak gitu ya? Soalnya kan namanya remaja gitu ya. Terus alhamdulillah kalau udah kesininya sih ini
Terus ada juga yang saya pertanyakan apa ya? Mungkin di luar tema ya. Iya. Apa ya? Tadi kalau kita dengar azan gitu ya, kita menjawab dulu atau wudhu gitu. Soalnya pas lagi wudhu ada azan gitu. Jadi mana yang didahulukan? Menjawab azan atau wudhu dulu gitu. Ya, azan dulu. Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana ketika kita masih muda pernah berbuat kesalahan dan dosa seperti itu Bu ya? Ya, apakah ketika sudah tidak lagi muda, apakah akan diampuni seperti itu? Baik. Tahun berapa mudanya Ibu? Ya, baik. Amalan perbuatan yang pernah kita lakukan semenjak kita akil balik, artinya status sebagai seorang mukallaf, maka itu akan terhitung sebagai dosa. Dan dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah kecuali setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kecil bisa dihapuskan, bisa kita hapuskan dengan amalan-amalan kebaikan. Ya, amalan-amalan kebaikan. Dengan kita berwudu, dengan kita beristighfar kepada Allah, dosa-dosa kecil ini bisa terampuni secara otomatis. Adapun untuk dosa besar, maka ini membutuhkan taubat yang khusus. Ya, taubat yang khusus. Semisal pernah kita berbuat syirik, pernah kita mencuri, pernah kita berzina. Ini membutuhkan taubat yang khusus. Ya Allah, aku bertobat kepadamu ya, karena aku telah melakukan perbuatan ini. Ini untuk khusus dosa yang besar harus membutuhkan taubat yang khusus. Nah, selama kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ataupun melakukan sebab-sebab terhapusnya amalan kita, maka dosa tersebut tidak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu tadi, kalau kita dosa yang pernah kita lakukan itu termasuk dosa kecil, maka semoga dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan, maka itu akan terhapus. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Dan iringilah perbuatan dosa itu dengan amalan-amalan kebaikan, niscaya akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Untuk dosa besar maka membutuhkan taubat yang khusus. Seperti itu. Gitu Bu ya, untuk yang pertama. Baik, yang kedua kita jawab dulu. Ya. Bagaimana ketika kita sedang berwudu, kemudian kita mendengar azan, ya, apa yang harus kita dahulukan? Sebenarnya seperti ini Ibu sekalian. Kalau misalnya kita sedang berwudu, maka kita boleh selingi dengan kita menjawab azan, karena berbicara ketika berwudu itu tidak masalah, artinya tidak dilarang. Maka saat kita berwudu kemudian berbarengan dengan waktu adzan, maka boleh kita sambil menjawab adzan itu. Dalam hati. Di dalam hati bisa juga dilafadzkan. Kalau di dalam kamar mandi maka tidak kita lafadzkan. Tidak kita lafadzkan. Jadi kalau di kamar mandi bagaimana? Ya boleh, karena itu kondisinya di kamar mandi, cukup kita berwudu saja. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan Ibu yang kedua. Ustaz, ada dua pertanyaan. Baik. Yang satu mengenai sesuai dengan kajian hari ini ya. Yang satu mengenai ruqyah yang tadi Ustaz sudah sebutkan. Apa hubungannya ruqyah yang banyak-banyak itu diperbolehkan itu loh, yang di jalanan-jalanan banyak apa itu ahli ruqyah itu gimana itu hukumnya? Terus yang kedua mengenai
apa tadi? Yang pertama kali akan dihisab yaitu Ustadz bilang kan satu sholat, yang kedua darah manusia. Apakah sholat itu hanya sholat atau mengenai hablum minallahnya, dan yang darah manusia mengenai hablum minannasnya? Terima kasih. Baik, kita jawab dulu yang pertanyaan kedua kaitannya dengan apa amalan yang paling pertama kali akan dihisab. Ada sholat dan ada juga tentang nyawa. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ada dua riwayat yang menjelaskan tentang amalan yang akan pertama kali dihisab. Kalau kita membaca, ini hadis ini yang pertama kali dihisab sholat. Kemudian kita membaca hadis yang lain yang pertama kali dihisab itu adalah apa? Masalah nyawa. Mana yang benar ini? Maka para ulama membuat penjelasan. Makna daripada yang pertama kali dihisab sholat ini adalah dalam masalah hablum minallah itu tadi, hubungan dengan Allah. Kaitannya dengan hubungan dengan Allah, maka amalan yang paling pertama kali dihisab itu adalah sholat. Karena sholat ini merupakan hubungan seorang hamba dengan Allah. Adapun dengan kaitannya dengan hablum minannas, hubungan sesama manusia, maka amalan yang pertama kali akan dihisab itu adalah dalam masalah nyawa. Sebelum masalah harta yang kaitannya dengan membunuh dan sebagainya, itu yang paling pertama kali dihisab di antara kaitannya dengan hubungan sesama manusia. Makanya kedua hal ini harus betul-betul kita jaga. Sholat kita jaga, dalam masalah nyawa ini juga harus kita jaga. Jangan sampai kita merusak sholat kita, kemudian kita juga suka menumpahkan darah manusia. Termasuk apa juga uang. Gak mungkin saya ini akan membunuh orang lain. Terkadang ada satu perbuatan yang kita tidak sadari kita telah membunuh orang lain. Apa itu? Bapak Ibu sekalian, itu tadi merokok. Ini juga bisa membunuh orang lain tanpa kita sadari. Kelepas kalpus kata orang gitu ya. Ini harus kita perhatikan. Baik, jemaah sekalian, itu ikut. Namun secara umum seluruh amalan-amalan kita setelah kedua hal ini dihisab, seluruhnya juga akan dihisab oleh Allah. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ruqyah yang sering kita dapati di pinggir-pinggir jalan? Ya, sepertinya juga hanya beberapa saja. Sepertinya kalau di pinggir jalan itu nggak terlalu banyak juga ya. Ada di pinggir jalan misalnya kita dapati ruqyah, melayani ruqyah dan lain sebagainya. Maka ruqyah ini secara umum diperbolehkan, Bapak Ibu sekalian, diperbolehkan selama ruqyah ini adalah ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Apa itu? Yaitu bacaannya harus jelas, tata caranya juga harus benar. Jangan sampai tulisannya ruqyah namun bacaannya yang dibaca nggak jelas. Ini nggak jelas. Ataupun tata caranya juga berlebihan. Misalnya seolah-olah kita mengetahui ini kamu keluar, seolah-olah dia tahu jinnya itu keluar. Ataupun ruqyah yang berlebihan itu tadi. Tentunya masalah ruqyah pembahasannya agak begitu panjang juga, namun secara umum kalau sesuai dengan tuntunan syariat maka diperbolehkan seperti itu. Adapun ruqyah yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, apalagi ruqyah yang berbau dengan kesyirikan seperti yang kita lihat di televisi dan lain sebagainya, ada ibu yang mengaku bisa manggil Rasulullah ataupun bisa manggil malaikat, ini sudah tidak termasuk ruqyah
syar'iyah. Itu sudah termasuk ruqyah syirkiyah ataupun yang menjurus kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Seperti itu. Baik, cukup Ibu ya? Iya, terima kasih. Iya. Bapak-bapaknya yang taubat yang khusus gimana? baik, taubat khusus dari dosa besar. Dosa besar syaratnya itu ya, terhapusnya dosa besar itu tidak bisa hanya dengan kita misalnya, kan kita akan banyak mendapati hadis-hadis yang menjelaskan tentang dosa kita itu akan dihapuskan ataupun berguguran. Misalnya contoh, ketika seseorang berjalan dari rumahnya menuju masjid, maka dosanya akan berguguran. Dosa apa yang dimaksud di sini? Dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat yang khusus. Bagaimana taubat yang khusus itu? Kita menyempatkan waktu yang khusus untuk bertobat kepada Allah. Ya Allah, aku betul-betul menyesal. Ya Allah, aku ingin, aku berazam, bertekad kuat untuk meninggalkan perbuatan ini, dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Ini tobat khusus. Tobat khusus artinya harus kita ucapkan, dan kita lakukan segala upaya kita untuk menjauhi dari perbuatan tersebut. Tidak cukup dengan berhenti saja. Kalau seseorang itu berhenti dari zina, dia termasuk tobat nggak Pak? Hah? Belum termasuk taubat. Jadi berhentinya seseorang itu meninggalkan satu perbuatan dosa, itu belum tentu dia bertobat. Betul nggak Pak? Seseorang berhenti minum minuman keras, berhenti narkoba, apakah dia sudah disebut bertobat? Belum tentu. Karena apa? Bisa jadi dia berhenti itu karena dia sakit misalnya. Berhenti karena nggak punya uang lagi untuk membeli, itu berhenti. Makanya taubat itu tidak cukup dengan berhenti saja, melainkan apa? Harus ada penyesalan. Jadi yang pertama, makna taubat khusus itu adalah tadi harus memenuhi syarat-syarat taubat nasuha. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah penyesalan. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan. Ya, penyesalan, meninggalkan. Ya, setidaknya dua hal ini dulu. Kalau hanya meninggalkan saja tanpa penyesalan, belum disebut dengan taubat. Kalau kaitannya dengan hubungan dengan manusia, semisal mencuri dan lain sebagainya, ada syarat tambahannya, itu adalah harus dikembalikan ataupun meminta kerelaan dari orang yang pernah diambil hartanya itu tadi, ataupun dinodai kehormatannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu makna daripada taubat secara khusus. Seperti itu. Mengambil uang rakyat. Ya. Nah, ini juga termasuk kaitannya dengan hak rakyat. Ini yang urusannya sangat ribet sekali. Bagaimana kalau misalnya dia pernah mengambil harta rakyat, ya harus dikembalikan dan tidak akan diampuni oleh Allah hingga dia meminta kerelaan kepada rakyat. Makanya orang sekarang itu masalah korupsi itu seolah-olah dia bangga, betul nggak Pak? Merasa nggak salah. Nah, ini malah salam Pancasila ya, gitu Pak ya, salam Pancasila, malah salam Pancasila dia. Ini kan nggak beres orang seperti itu. Ya, orang yang korupsi, meskipun dia pernah di penjara sekian tahun, dosanya tidak akan pernah terampuni hingga dia meminta permaafan dari orang-orang yang pernah dia zalimi. Kalau seluruh rakyatnya, maka dia harus meminta kepada seluruh rakyat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Kalau sial, katanya kan anak kucing sial, kata gitu. Kalau menunggu duit gimana? Apa? Menunggu duit.
Ini pembahasannya lain apa namanya? Ini pembahasan tentang luqatah. Luqatah itu adalah menemukan barang temuan di jalan ataupun di tempat-tempat umum. Ini sebenarnya sangat mudah, Pak. Kalau kita menemukan hal seperti ini, jangan membebani diri kita sendiri. Jangan membebani diri kita sendiri. Dengan cara apa? Kita menyimpannya. Ketika kita menyimpan barang ini, akan menjadi beban kita sendiri, meskipun jumlahnya banyak. Maka caranya bagaimana? Kita serahkan saja kepada orang yang mewenang terhadap hal itu. Ketika kita menemukannya di masjid, maka kita serahkan ke takmir masjid. Jangan kita simpan sendiri, Pak. Ini kan aturannya kalau saya menemukan, kita simpan dulu. Tidak seperti itu, Pak. Harus kita akan terbebani dengan barang temuan tersebut. Maka lebih baiknya adalah kita serahkan kepada orang yang bertanggung jawab, karena kita bukan termasuk orang yang memiliki tentang barang tersebut. Seperti itu. Maksudnya gini, ada uangnya di jalan, terus kita mengambil atau enggak? Ya, kalau jumlahnya sedikit, kecil, maka tidak boleh kita ambil, dan lebih baik kita masukkan ke dalam kotak infak. Seperti itu saja. Kalaupun kita ambil, nah ini akan menjadi beban bagi kita. 5.000 kita dapatkan, di akhirat nanti akan ditanya. Ini juga akan beban bagi kita semua. Seperti itu. Allah. Misalnya uang itu dikasih ke pemulung misalnya, atau orang yang nggak mampu gimana? Nah itu lebih lebih ringan. Kita niatkan semoga orang yang pemilik uang tersebut bersedekah dengan uangnya tersebut. Jangan sampai kita ambil ataupun kita pergunakan, karena itu bukan menjadi hak kita. Kita berikan kepada orang yang fakir miskin, ataupun kita masukkan ke dalam kotak infak. Kalaupun jumlahnya besar, maka kita serahkan kepada orang yang amanah untuk menjaga harta tersebut, uang tersebut. Seperti itu. Baik. Selanjutnya ini ada hadiah dari DKM bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa menghafalkan doa berlindung dari azab kubur, akan mendapatkan 2 jenis buku dan jumlahnya ada 4. Baik, silahkan dari ibu-ibunya dulu. Ya, silahkan ibu bisa berdiri. Ya. Baik, silahkan ibu. Ya, silahkan doa berlindung dari azab kubur. Silahkan ibu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Iya. Dua. Baik, dari bapak-bapaknya, silakan Pak. Iya. Dari bapak-bapaknya silakan. Nah ini Ya, silakan Pak. Ya, ini pertanyaan untuk pemuliaan, bukan untuk ngetes. Pemuliaan saja, silakan Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Oh, lupa. Ya, siapa? Ya, silakan Pak. Allah. Iya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Iya, baik. Baik, nanti kalau yang belum dapat mau punya bukunya nanti bisa menghubungi Pak Rizal gitu ya. Baik.
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita sudah menyelesaikan secara umum pembahasan seputar hisab pada hari kiamat. Siapa yang selamat? Tentunya yang selamat itu adalah orang-orang yang tadi di golongan pertama ataupun golongan yang kedua minimal. Ya, golongan pertama ataupun golongan kedua. Namun kita sebagai seorang mukmin harus berupaya untuk menjadi golongan yang pertama, orang yang spesial, yaitu masuk jannah Allah tanpa hisab. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan sehingga kita betul-betul bisa ketika kita dihisab, maka kita akan dihisab dengan hisab yang yasir, hisab yang ringan. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.